Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Anu Mubarak. Di sini boleh. Bagi saya geser ya enggak. Ketua DKM Anu Mubarak, Bapak Haji Helmi, sekali jalannya Pak Teguh dan juga yang lainnya. Ada juga tokoh di Masjid Al-Waraq, Al-Habib, Al-Ustaz Hamdi, ya, PSI, bukan partai ya, psikologi PSI. Ya, sama-sama kami hormati juga Ketua PT, Bapak ini dua ya. RW yang kedua RW 06, Pak RW ada belum hadir ya. Dan sama-sama kami hormati juga hadir di sini pengurus Indonesia Jamaah Acas, wakil ketua Al-Quran, Bapak Ustaz Mahfadilah MPD, ini wakil ketua. Kemudian juga ada Ustaz Among. Kenal Pak Ustaz Among Pak? Sudah dikenal ya sama ya? Ustaz Among. Kemudian juga dari Jakarta ada Ustaz Maryani selaku humas ya, bertugas sama dengan Ustaz Among. Ustaz Among tinggal di Sudan, Ustaz Ahmad Fadil tinggal di Cibubur, Ustaz Maryani tinggal di Rambutan. Mustafa belum ada yang hadir lagi ya di dalam perjalanan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini di penghujung bulan Ramadan di hari yang ke-23. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang ketiga, mobil muslim iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat saat pada hati kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan musnadi bisa silaturahim ke DKM Al-Mubarak. Walaupun kita tidak maksimal, tidak semuanya bisa hadir, namun tidak mengurangi dari semua kita untuk selalu menjadi ukhuwah Islamiyah. Semoga ukhuwahnya kita di sini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam terlupa kita sampaikan kepada Guru Hasan kita, Profesor yang mengakhiri ini, dialah Nabi Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga sahabatnya, dan salam dari antara umatnya yang tetap istiqomah hingga ia nanti. Para santri, para kiai, bapak hadirin sekalian, marilah kita buka sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita doakan bagi santri Allah agar penyakitnya, bagi yang ada hati semoga Allah kubulkan ajalnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun sunnah acara pada saat hari ini, yang pertama sambutan nanti akan sampaikan pertama Ketua DKM, kemudian juga dari DPI Rating, Doa Ciracas, yang ketiga dari DPI Kecamatan Ciracas, dan yang terakhir ya agenda rutin ya di masjid ini, yaitu biasa bacaan tahlil ya para asatid ya, kita mengikuti menunggu berbuka puasa bersama. Dan ada tambahan ya, ada satu nanti ya rencananya.
berbanyak mohon maaf. Dan yang terhormat Bapak RT 02 RW 06 Bapak Haji Sumadi, dan yang terhormat bapak-bapak semuanya yang hadir pada sore hari ini di Masjid Al-Mubarak. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat diberi kesehatan sehingga dapat bisa berkumpul pada sore hari ini bersama-sama silaturahmi dari DMI Ciracas. Kami sangat berterima kasih. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan, pertama adalah sejarah dari pembangunan masjid ini, karena dari DMI mungkin belum banyak mengetahui. Jadi awalnya kita itu ada di Musola Al-Mubarak yang ukurannya hanya 46 meter persegi. Pada saat itu jamaah luar biasa, tidak bisa menampung terutama di dalam tarawih, sehingga dapat pemikiran pada saat itu adalah kita akan merenovasi lantai 2. Begitu kita akan mulai pada saat-saat mau tumpuk dipotong besoknya, alhamdulillah dari Pak Haji Toto orang Bandung mewakafkan tanah ini sebesar 398 meter persegi. Alhamdulillah, sehingga desain segala kita Bapak. Jadi kita mulai pada peletakan batu pertama kita laksanakan pada 28 Maret 2015. Kami bisa menyelesaikan pembangunan ini pada 13 November 2015. Hanya kurang lebih 8 bulan kami bisa melaksanakan dengan pembangunan sebesar ini. Alhamdulillah, dana sumber dana mayoritas juga dari luar dan dari warga sekitar. Alhamdulillah, dengan sekarang ini kita bisa menempatkan masjid sebesar ini di dalam satu RT. Tapi di musola itu kita laporkan ke DMI bahwa kegiatannya adalah untuk PPK. Jadi kita bertanggung jawab untuk generasi Islam berikutnya. Kami dari Al-Mubarak bertanggung jawab untuk pertumbuhan Islam secara dini. Kami memfasilitasi, kebetulan kami ada PAUD di sini, kebetulan di rumah saya. Setelah itu kita ke TPA, itu kita fasilitaskan di Musola Al-Mubarak. Sekarang muridnya 85 orang, kurang lebih, alhamdulillah, dipimpin oleh 3 guru. Kebetulan 1 guru sudah dapat bertimbang, alhamdulillah, saya bersyukur Pak itu. Jadi itu perjalanan Al-Mubarak di RT 02 dan RT 06. Yang berikutnya kami informasikan bahwa di dalam Ramadan ini kita sudah programkan sebulan sebelum Ramadan, kita programkan kegiatan Ramadan di sini. Jadi Bapak bisa melihat di samping sana sudah ada banner. Itu adalah kegiatannya dari awal Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Sudah kami cantumkan di sana siapapun imamnya, siapapun yang membeli kultur, siapapun yang membeli yang memimpin tadarusan, terus yang jadi pilar semuanya komplit kami program seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya, semua di masjid adalah yang terpenting adalah transportasi masalah keuangan. Kami sangat kokoh sekali di masjid ini. Bapak bisa melihat pengeluaran di sisi sana itu setiap ada pengeluaran secara detail tiap bulan akan tercantum di sana, pemasukan berapa, setiap jamaah yang masuk di sini ngelirik ke kiri akan membaca masalah pengeluaran dan pemasukan. Karena ini sangat penting, karena kami dari DKM Al-Mubarak bertanggung jawab atas amal jariah
kalau misalkan ada hari libur mungkin ada peningkatan pendapatannya. Kami terus terang operasional cukup besar, kurang lebih 6,5 juta tiap bulan, pemasukannya kurang lebih hanya 4 juta. Ini yang kami harus punya kiat-kiat bagaimana masjid ini mensejahterakan dari jamaah yang supaya jamaah ini nyaman di Masjid Al-Mubarak ini. Ya. Yang terakhir kami minta bantuan dari JNI Ciracas. Segala pengurusan yang berkaitan dengan boti, kalau kami punya kesulitan mohon dibantu Pak, karena kami mengharapkan masukan dari boti itu cukup membantu operasional Masjid Al-Mubarak. Cukup sekali. Kadang-kadang kita tunggu 6 bulan kok gak datang-datang, 1 bulan lebih ini Pak Kuko bagaimana? Jadi kita bagaimana operasional rutinitas operasional tidak bisa mengurangi, karena kita menjamin kenyamanan dari jamaah. Itu saja Pak dari informasi dari Masjid Al-Mubarak dan pengurus Al-Mubarak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan beribu-ribu minta maaf kalau sajian kami, penerimaan kami kurang nyaman di dalam pelaksanaan buka nanti. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kedua dari orang-orang yang telah mendengar sebutannya, Masya Allah ya, story-nya. Jadi kemarin kan sempat kedengaran juga waktu buka puasa di rambutan bahwa awalnya musola ternyata tidak ya. Musola tetap ada ya, jadi ya musola Allah sudah tetap ada, namun karena kapasitasnya kurang, jamaahnya menunda, dia dibangunlah masjid ini oleh wakaf ya. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini cukup megah ya. Semoga pengurusnya dapat tadi alhamdulillah juga transparan ya secara keuangan. Semoga Allah berikan kemudahan pengajaran ya para pengurus untuk bisa memakmurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sambutan akan sampaikan ketua DPD Ranting mengajak atas kepada Bapak Haji Maksud Ayahku pada beliau Rasulullah Muhammad. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Mubarak, Bapak Helmi Azim beserta jajarannya, dan yang saya hormati pengurus RPMI cabang Kecamatan Ciracas yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak stafnya, terutama Bapak Ustaz Amal, Bapak Ustaz Babila, dan Bapak Ustaz Ate. Pak Ate lebih dikenal karena beliau adalah Bapak Boti di Kecamatan Ciracas. Dan saya hormati Bapak Ketua RT 02 Bapak Haji Sumardi, dan saya hormati para bapak dan saudara yang hadir pada kesempatan di sore hari ini. Tentunya pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengucapkan rasa puja dan puji serta rasa syukur kita
sampaikan. Yang pertama adalah kami berterima kasih kepada pengurus Al-Mubarok yang telah menyampaikan kegiatan dan program pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Mubarok yang saat ini kita dengar tadi adalah luas lahannya sekitar 398 meter. Kita ucapkan jazakumullah khairan saja kepada pewakaf yang mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini digunakan fasilitas untuk tempat ibadah. Kita doakan semoga Allah melapangkan dan meluaskan daripada semua rezekinya, dan juga apabila beliau meninggal kita doakan semoga kuburnya dijadikan rahmat dunia dan jannah. Bapak dan saudara sekalian, tentunya yang pertama adalah tentang apa yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Mubarok tentang bodi. Ini memang bodi sangat diharapkan oleh pengurus masjid se-DKI Jakarta, bukan hanya di Masjid Al-Mubarok. Artinya karena Provinsi DKI Jakarta melalui Pemprov, ya, artinya disalurkan kepada DMI pusat dan langsung dikirimkan kepada DKI se-DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan saja dari Provinsi DKI Jakarta yang telah menggelontorkan dana untuk operasional masjid se-DKI ini dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah tadi beliau juga telah menyampaikan dan usaha Allah bahwasanya operasional secara terbuka terpampang di dinding masjid itu adalah operasional kegiatan Masjid Al-Mubarok. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang telah membaca kalam yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Mubarok bisa membacanya. Jangan timbulnya fitnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Mubarok ini berkenan dan sama menerimanya. Dan tentunya mudah-mudahan saja kita berharap bahwasanya saat ini kita sedang didukung dan terus digencarkan tentang LPG Bapak. LPG kita di Kelurahan Ciracas ini mungkin masih banyak yang belum masuk ke DPRD, sehingga mungkin juga agak kita juga disorot terus dari DPRD pusat. Kenapa? Karena kemarin juga pada beberapa minggu yang lalu di tingkat kecamatan Ciracas dihadirkan oleh Inspektorat Jenderal dari PW tingkat pimpinan wilayah. Kenapa? Karena keterlambatan kita membuat LPG. Saya berharap mudah-mudahan Al-Mubarok ini tidak dapat untuk membuat LPG. LPG ini adalah sebagai laporan dan pertanggungjawaban kita dari masjid, dari DKM ke DMI pusat. Ini adalah untuk dievaluasi pemanfaatannya. Kalau pemanfaatnya itu benar dan betul jalur yang dilaksanakan, maka ini terus akan dipertahankan. Karena setiap pertemuan di tingkat PW ini juga dan juga saran melalui instrumen isinya adalah mohon kiranya bodi ini tetap diadakan. Kan begitu. Kalau saya teliti dan saya baca instrumen itu saran dan pendapatnya dari DKI yang ada di DKI bahwasanya dana operasional atau bodi ini mohon tetap dipertahankan atau juga tetap dikasih. Alhamdulillah masih juga dikasih. Pada beberapa minggu yang lalu kita dapat informasi, bahwasanya bodi di tiap kelurahan jatahnya cuma 17 masjid, musola 23 berkembang pada waktu itu berapa minggu yang lalu. Akhirnya ada perkembangan lagi sehingga alhamdulillah masjid kita di Kelurahan Ciracas ada sekitar 30 masjid ini akhirnya dapat kembali. Alhamdulillah. Terus seperti musola kita hampir ada 35 musola. Pada waktu itu adalah digelontorkan dari PW hanya 20
keluarga. Artinya itu. Ya mungkin karena waktunya singkat, kita tidak banyak salam panjang ucapan saya. Itu saja yang dapat kami informasikan. Mudah-mudahan pengurus TKP Al-Barok bisa memahami dan juga mudah-mudahan bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat kembali Pak. Saya kira itu. Namanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para guru, para hujjaj, para kiai yang terhormati, khusus pengurus DMI cabang Kecamatan Ciracas, pengurus DMI Ratib se-Kecamatan Ciracas, khusus juga ketua dan pengurus Masjid Al-Barok, hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan murah rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena syukur bikalatillah rabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, berwajah dan rangka buka bersama DMI cabang dan ranting. Ini putaran yang kelima terakhir, mulai dari KDW, Cibubur, kemudian ke Susukan, Rambutan, dan sekarang terakhir di Ciracas. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita bersama. Salam dan salam sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Bapak hadirin hormati, tadi jam 15:30 saya ngecek ke Ustaz Atep. Di rumahnya itu berkas numpuk, khususnya tentang boti. Boti itu bantuan personal tempat ibadah, dan kita bersyukur hanya ada di DKI Jakarta. Jawa Barat tadi yang mepet dengan kita nggak kebagian, ya, apalagi Jawa Timur. Tadi saya lihat, padahal titik akhirnya besok saat kita akan berangkat ke PW pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta itu jam 9 pagi besok. Tapi sampai tadi berapa masjid dan mushola belum masuk. Memang ini dana hibah. Dana hibah itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita pengen dapat, harus bikin proposal. Proposal itu kan pengajuan yang sudah dituntun dari PW, maka kalau itu diikuti dari A sampai C kalau masalah itu persyaratannya. Jadi jangan satu pun tertinggal. Karena memang kita perlu untuk merapikan masjid itu, ya perlu ada bantuan. Karena operasional masjid itu lebih besar dibanding operasional rumah kita. Ya, PLB yang wajib, ya jelas minimal 5 juta aja keluar setiap bulan. Padahal bantuannya cuma 6,5 juta tiap bulan. 6 juta setengah, ya.
besok dalam 5 hari akan keluar. Karena dananya sudah ada, Pak, sudah dianggarkan. Makanya tergantung kita, kalau kita cepat pun PW itu kan lebih cepat. PW itu pimpinan wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ada di Islamic Center. Jadi mohon para keluarga tim yang ada ya segera ditunggu besok jam 9 sampai berangkat ke Islamic Center akan menyerahkan. Yang telat nggak tahu itu seperti ini. Ya strategi yang telat belakangan ditinggal. Tapi kalau nggak mau seperti itu, kalau sudah ada uangnya dicairkan sekaligus, nggak bisa ditunda. Kan kesian seperti guru haji yang sampaikan Pak Haji tadi. Kemudian berbuat lebaran besok, ya di sini lebaran. Jadi kalau dari 29 ya 30. Ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini perhatian buat kita bersama, di mana Allah sudah berikan amanah kepada kita semua, baik pimpinan cabang, kemudian juga ranting dan ketua DKM. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini ya, bantuan tempat ibadah dikucurkan sebelum tanggal 28, karena 28 itu terakhir uang itu enggak proporsional. Setelah itu tutup ketemu lagi habis lebaran ya. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama ketua DMI cabang atas kesediaan, khususnya pengurus Masjidil Mubarak, dan mohon maaf kalau keadaan kami sudah merepotkan Bapak sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad ini yang telah memberikan sambutan waktu dari Ketua DPD Cabang Jabatan Ciracas. Baik, karena sudah mendekati waktu maghrib, mungkin nanti ada mau tanya terkait Boti, soal sudah ada Ustaz Boti, ya Ustaz Boti, Ustaz Ateng ini bisa langsung konsultasi dengan beliau. Kepada Ustaz Irman ya, untuk mungkin Ustaz Irman mungkin bacaan zikir dan takbir atau sini Ustaz. Waktunya Singkat aja. صراط
Selama beduk Ketua DPI mewakili DPI, silakan. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم عصر القبر العظيم وما حلقنا وما استغفرنا وما صلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاجة واسلة ورحمة نائلة وبركة شاملة بحضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيل رب العالمين وملائكته المقربين خاصة من وكيل من بنى مسجد الأكبر وأصولهم وفروعهم سمر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في هذه القرية جاءت برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل قبرهم روضة ولا تجعل قبرهم من كبار النيران. اللهم اجعل رحمة المغفرة الشافعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فارضي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليلنا وتربية أكثرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. masuk waktu. Silakan langsung ke samping ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.